kejuaraan nasional kemarin, kejuaraan nasional kemarin dia pulang alhamdulillah bawa emas 3. Oke. 3 langsung iya, ya. 3 pemain langsung itu waktu kemarin. Oke. Ya cuman begitulah. Ya, jadi belum ada apresiasi lagi setelah Iya. itu berarti ya, Pak ya. Iya. Itu dapat juara berapa? 1. Juara 1 juga, tapi nggak ada. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Cianjur semuanya, dan apa kabarnya hari ini? Setelah sekian episode kita tidak muncul ya untuk agenda free talk atau podcast obrolan bebas Cianjur Today. Kali ini kita kembali lagi hadir di studio kita, tentunya di kantor redaksi Cianjur Today. Nah, kali ini kembali lagi bersama saya Aryo Rosmana, dan untuk saat ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu sosok yang sangat berprestasi di Kabupaten Cianjur ya, dan beliau ini bisa dikatakan seorang atlet dan telah mengharumkan nama Cianjur bahkan sampai ke tingkat nasional. So, kita sambut saja ada Teh Cindy Silviani. Apa kabar Teh? Baik. Baik ya. Jangan kaku gitu atau ngobrol. Kenapa gitu? Dan juga ada Pak Ece. Apa kabar Pak? Baik. Baik, alhamdulillah. Agak deket dikit aja, nggak apa-apa Pak. Siap. Nah, di hari ini kita akan ngobrol-ngobrol Pak, karena saya udah penasaran aja nih ngelihat medali di depan, kan sudah berjejer rapi semuanya dan medali emas semuanya. Ini kalau di loak udah berapa banyak nih Pak? Kalau dulu kayaknya. Oke, kita akan mulai dulu dari Teh Cindy dulu nih. Teh Cindy, kalau boleh tahu ini yang sudah diraih ini dari cabang olahraga apa nih? Atletik cabang lari. Atletik cabang lari. Iya. Kenapa kok milihnya lari gitu? Kenapa nggak yang lain gitu? Apakah awalnya lari dari kenyataan atau apa gitu? Gimana? Kenapa tertarik dengan atletik khususnya di cabang lari ya berarti ya? Kenapa milihnya ke di lari dulu? Dulu jadi suka aja dari pas SD, suka ikut lomba-lomba. Jadi tertarik aja, jadi ikut gabung sama PASI. Jadi memang karena emang minat dan tertarik di lari ya? Ya. Oke. So, awal mula deh dari apa ya? Kegiatan Teteh di sini mulai ikut lombanya, kemudian juga mulai berlatih dan lain-lain itu sejak kapan? Kalau ikut lomba paling SD. Kalau gabung sama PASI dari kelas 9 SMP. Sorry, PASI boleh disebutkan apa itu? Ini saya orang awam aja bilangnya, anggapnya lah ya. Persatuan PASI itu Atletik Seluruh Indonesia. Persatuan Atletik Seluruh Indonesia di Cianjur berarti ya. Dan itu mulai gabung pas Kelas 9 kelas MTS. 9 SMP MTS. Ya. Oke, SMP lah ya berarti Ya. hitungannya ya. Oke, berarti dari sangat muda sekali. Nah, kemudian prestasi yang sudah diraih, berarti pernah ikut ajang di mana saja tuh? Kebanyakan dari Bandung, Mhm. O2SN paling Bandung. Oh, ya, karena statusnya di pelajar itu ya, Ya. kalau 2SN itu. Oke. Paling jauh Kuningan, Paling jauh Kuningan itu berarti waktu ajang Pospeda. Pospeda ya. Ya. Jawa Barat berarti masuknya provinsi. Iya. Betul ya? Oke, nah tadi kan saya juga sempat dengar sebelum kita ini ngobrol bahwa pernah juga mendapatkan prestasi nasional. Nah, ini yang penasaran nih, Pak. Kalau yang nasional itu ajang apa dong? Pospenas, Pospenas itu juara berapa? juara 1. Juara 1. Selain juara 1 pernah juara berapa lagi? Paling juara 2. Juara 2, anjir. Orang kalau ngomong ya paling ya saya dapat juara 4, juara 3, dia cuma paling juara 2. Ini tingkatnya sedikit gitu kan ya. Nah, luar biasa. Oke, mohon maaf. Kalau ini yang ada di depan medali-medali ini Teh, ini apakah semua yang Teteh punya atau masih ada lagi di luar daripada ini? Paling pakai itu trofi. Trofi, oh trofi ada juga ya. Ya nggak mungkin juga dibawa satu-satu ya Pak kesini. Repot. Trofi ada, medali ada, dan keseluruhan ini rata-rata juara 1 atau juara 2 mungkin ya? 1, 2. Juara 1, 2. Oke. Nah ini kalau boleh tahu biar bisa prestasi seperti itu latihannya seperti apa sih Teh? Yang dijalani sehari-hari? Ini mas saya ini Maya. Saya. Jogging berapa menit aja udah bengek kalau saya ini, apalagi sprint kan ya? Ya. Maksudnya sprint kan? Kalau saya berapa menit aja udah bengek gitu. Kalau Teteh gimana nih pola porsi latihannya dong itu setiap harinya? Di itu dulu kayak nama juga permulaan ya. Harus kayak latihan pemula dulu, paling jogging setengah jam. Oke. Makin kesini makin sejam kan gitu. Terus kalau programnya kecepatan ya kayak 400, 300, 600. 400, 300 apa?
meter. Meter Iya. latihannya. Iya. Itu sehari berarti berapa jam dong Teteh kalau misalnya untuk latihan? Sehari Jadwalnya. kalau misalkan ada kejuaraan pagi sore tiap hari. Yang liburnya hari Sabtu tiap Ya, hari gitu. jadwal apel we lah kalau Sabtu mah ya. Mending kagok pa ngajawabna ya. Oke, jadi kalau itu latihan tiap hari terus-terusan berapa jam berarti per harinya? 2 jam 2 jaman tiap hari itu. pagi sama sore. Nah ini kan sering ikutan kejuaraan juga dan juga kan waktu itu ya statusnya kan Teteh masih sebagai pelajar ya. Nah ngebagi waktunya dong dengan waktu belajar di sekolah dan juga kejuaraan ini seperti apa kemarin rasanya tuh? Harus pinter-pinter ngebagi waktu ya. Ya itu kemarin sempat ada nggak sih beberapa misalnya dari guru latihan mulu misalnya atau gimana? Iya, gitu kan, pernah sampai ada. pernah seperti itu. Soalnya masuk sekolah jam 9 sendiri. Jam 9 sendiri. Iya. Itu kenapa kok bisa sampai jam segitu? Kan latihan dulu paginya. Pagi-pagi latihan dulu. Iya. Oke. Waktu itu berarti dari gurunya kayaknya mungkin ya agak ngeluhnya. Tapi sempat tertinggal nggak kalau soal masalah akademik di sekolah? Agak tertinggal. Agak tertinggal maksudnya sampai misalnya mengganggu ritme gitu atau apa enggak? Tapi masih bisa berjalan ya beriringan gitu ya. Oke. Nah sekarang deh dari hasil-hasil prestasi yang sudah didapatkan ini mungkin ya pengen dapat lebih lagi nggak sih untuk kedepannya nanti? Ya pengen. Pengen planningnya kayak gimana dong? Punya rencana apa misalnya ke depan? Nah, ini kan udah lulus ya berarti sekarang ya? Udah lulus SMA kan? Nah ke depannya mungkin Teteh punya planning apa nih untuk yang akan Teteh laksanakan ke depannya kayak gimana? Mau kalau di tahun sekarang mau tahun depan insya Allah mau daftar FOAD lagi. Kau itu berarti ke Tentara. TNI ya? Iya. Ke TNI. Kemarin kan udah. Oke, kalau kemarin kenapa nih Pak? Kemarin ini dari gugur dari kesehatan, Pak. Kesehatan? Iya. Kenapa kok Cuman bisa? ada Kendala di kaki. kendala di kaki gitu. Sempat cedera atau gimana? Bukan dari lahir. Bawaan dari lahir itu. Tanda lahir. Iya. Dianggap luka kayaknya ya. Iya, gitu. Oke, berarti sama kayak saya dulu juga gitu, Pak. Kalau saya emang beneran ada luka gitu. Oh, jadi karena itu. Iya. Tapi ada kemungkinan untuk bisa masuk lagi nggak kalau misalnya seperti itu? Insya Allah bisa. Insya Allah masih bisa lah ya, karena itu tanda lahir itu ya. Oke. Dan next, berarti kalau sekarang untuk kegiatan yang dilaksanakan sehari-hari apa dong? Cuman latihan doang. Lagi nyari kerja. Tapi sambil latihan-latihan iya. ya. Oke. Emang dari apa asosiasi atau misalnya dari KONI berarti kan masuknya ya? Dari KONI itu ada di pengarahan atau enggak nih? Karena kalau misalnya kita lihat kan prestasinya juara 1, juara 2 dan medali ada banyak gitu kan. Apa yang mungkin yang bisa diberikan oleh pihak KONI Cianjur misalnya untuk mengarahkan Teteh kemana gitu misalnya? Sudah ada obrolan belum soal itu? Belum ada. Belum ada. Tapi kalau soal ini dengan Pemkab Cianjur ini harusnya kan harus ada perhatian dong Pak ya kalau misalnya kita pikirkan gitu. Dari pemerintah sendiri ada nggak sih sebelumnya misalnya mendatangi Teteh misalnya ngasih sesuatu atau apa gitu misalnya ketika meraih juara di sana? Pas sepeda yang ini Ada. ada Waktu tahun berapa berarti itu? 2019 2018 2018. Waktu itu ada bentuk berubah apa waktu itu bentuknya? kayak apresiasi. Maksudnya dikasih sertifikat aja? Enggak dikasih Tunjangan ada? Tunjangan ada. Itu 2018? ya. Emang setelah 2018, 2019, 2020 Teteh nggak ikut-ikut lomba lagi gitu misalnya? Ada 2019 2019 ada? 2020 ada nggak? belum kemarin ya? nggak jadi Karena pandemi itu kayaknya ya. 2019 tapi masih ada kan ya? Ada. Nah cuman pas 2019 waktu itu dapat juara berapa? 1. Juara 1 juga? Tapi nggak ada? Luar biasa. Ini nih yang harus kita arahkan nih Pak ya. Oh ya tapi Pak kalau Pak Ece kalau misalnya saya boleh ngobrol nih kan terkait melihat prestasi anak seperti ini gitu kan dan juga kegiatannya sehari-hari, mungkin dukungan yang diberikan oleh Bapak sebagai orang tua nih ya seperti apa Pak biasanya? Ya saya pinginnya gini aja Pak, anak saya pingin kedepannya gitu diekspresikan aja gitu, pingin ya cari kerja yang mudah gitu kan. Kemarin pinginnya dia kayak kemarin kalau mau kerja di pabrik-pabrik itu dia
agak mau, soalnya kan dia Dia bisa nggak ngebeli bisa waktu. sambil latihan Betul, gitu, sama kan betul, waktunya betul. kan puas gitu dari pagi sampai sore gitu. Iya, dan kalau misalnya kita Iya. obrolin juga sangat sayang juga ya Iya. Pak ya. Sayang itu misalnya gini, kalau misalnya di kerja atau di pabrik lah kerja, nggak itu waktunya di pabrik aja. Ditambah kan ini Teh Cindy ini kan ada potensi ini sebagai atlet profesional kan. Kalau tidak dipupuk dari sekarang, Iya. justru Cianjurnya yang rugi kalau saya Iya. bilang gitu kan di sana. Nah tapi ada usaha nggak sih Pak, maksudnya obrolan ke pemerintah misalnya setempat bahwa nih anak saya sebagai atlet berprestasi nih, tolong dong dikembangkan misalnya atau gimana tuh, waktu itu udah ada obrolan ke sana belum Pak? Cuman kemarin waktu itu saya cuma ngobrol-ngobrol sama kepala desa Hmm. di sana Sukamulya. Pas kemarin waktu di sana ngobrol-ngobrol, terus pas kemarin itu ada acara apa, siswa yang punya Prestasi? bahkan apa PKH apa ya bukan itu kemarin teh, bukan yang itu, terus sama dia diiniin dia diajuin sampai-sampai kemarin ketemu sama Mensos RI. Oke. Iya, Mensos waktu zaman masih Juliari. itu yang batubara itu. Iya, Juliari batubara, oke. Itu Nah. sempat ketemu kemarin di Oh ya, waktu di beliau Di kunjungan ke Cipanas itu. bukan Di mana? di warung kondang. Oh, yang di warung kandang. Alhamdulillah sampai itu kemarin tuh sama Kades Sukamulya dia diusahain sampai dia ketemu gitu. Oke. Ya semar gitu. Cuman dia ya sangat mendukung gitu cuman. Cuman yang ininya Pak, pas kemarin pulang dari Bandung waktu kejuaraan nasional kemarin, kejuaraan nasional kemarin dia pulang alhamdulillah bawa emas 3. Oke. 3 langsung Iya, ya. 3 kemarin langsung gitu. Waktu kemarin. Oke. Ya cuman begitulah. Ya, jadi belum ada apresiasi lagi setelah Iya. itu berarti ya Pak ya. Iya. Tapi sempat nggak nih Pak, maksudnya di blow up, maksud saya tuh mungkin dipublikasikan nih prestasi Teh Cindy misalnya dengan dari media lokal atau dari yang lain misalnya ketika menjuarai kejuaraan-kejuaraan tersebut? Saya dengar sepi nggak ada. Sepi aja yang nggak ada ya, kayaknya ini mah Iya, kayaknya iya, gitu ya kayak Pak. gitu. Mungkin karena prestasi Teh Cindy ini tidak banyak yang mengetahui gitu, udah karena kurangnya publikasi tadi kan, Iya. sehingga mungkin ya perhatian dari pemerintah pun belum ada sampai saat Iya, ini iya, gitu kan. iya. Kalau saya sih misalnya gitu. Nah, kayaknya nih kalau misalnya nanti kita akan mengundang dari Disparpora atau Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau juga mungkin dari pihak KONInya langsung untuk kita ngobrol bareng di sini, kira-kira nanti Teteh bersedia nggak untuk hadir? Bersedia ya, kita ajak ngobrol aja nih, mau Ya. ngobrol aja gitu kan, nih bahwa nih ada nih atlet Cianjur yang sudah berprestasi gitu kan di sini dan perlu dikembangkan lagi. Tapi kalau misalnya mau milih Teh, dikasih pilihan nih, kamu mau kerja atau mau jadi atlet, pilih apa berarti? Ya mau jadi atlet. Mau jadi atlet ya, diseriuskan ya. Tapi kan ini kita mah ngobrol andai-andai aja ya kan, yang namanya atlet tuh banyak sekali apa ya yang selalu stigmanya lah istilahnya. Hese benghar karena jadi atlet mah gitu kan. Bener tuh Pak? Kenapa tetap mau jadi atlet? Kayak potensinya udah di situ. Udah di passion, udah di sana kayaknya ya. Keinginannya emang kuat untuk jadi atlet gitu kan. Tapi kan emang gitu Pak, kalau misalnya kita lihat Ya sekarang. cita-citanya pingin sampai ke SEA Games katanya. Wah, luar biasa sih games ya. Iya, tapi saya ngelihat salah satu nih ada apa? Kayak medali gitu, emblem dari Asian Games kan. Iya. Itu relay torch kayak kalau nggak salah. Gimana ceritanya itu bisa dibawa? Boleh diliatin nggak Teh, ke kamera itu si medalinya? Yang ini. Nah ini apa, relay torch ya? Artinya pembawa obor kan? Iya. Iya. Ketika Asian Games waktu itu ceritanya gimana kok bisa sampai dapat ini gitu? Orang tuh susah loh pengen dapat yang gitu kan? Dulu nggak Iya, ada nggak ada pemberitahuan bahwa ini, cuman lagi di sekolah pas harusnya itu Teh Neneng yang bawa, Teh Neneng atlet yang udah senior tapi gak dateng. Oke. Jadi dipanggil aja ke sekolah suruh bawa obor. Oke. Itu berarti bawanya dari mana ke mana waktu itu? Dari Pos 11 ya. 12, pos 12. 12. Pos 12 di mana sih? Di- Di itu apa? Di Toko Lili. Oke, sampai ke Apa ya, lupa. pokoknya ikutin jalur aja Iya. ya waktu itu ya. Sampai ke depan pendopo. Oh, sampai pendapat pendopo di sananya, terusnya. Oke, dan saat itu sama siapa aja berarti bawa ininya? Masih ingat nggak? Yang saya inget mah sama Adiki coach, Sama coachnya. senior juga Teh
apa Oci. itu teoci. TOC. Ya. Oke, jadi Kebanyakan dari bela diri. kebanyakan dari bela diri. Iya. Yang dari atletik berarti cuman Cindy 3. aja. Berapa orang? Ya, 3. dari atletik. 3 orang dari atletik. Oke, tapi lumayan lah ya, maksudnya itu salah satu momen yang sangat langka sebetulnya ya Pak. Kalau bisa kita lihat, kalau misalnya SEA Games kan masih seputar ASEAN. Kalau ini ASEAN kan satu benua Asia gitu kan eventnya waktu itu. Oke. Nah, berarti nanti kalau anggaplah ada kesempatan untuk jadi atlet nasional, mungkin apa yang ingin Teta lakukan setelahnya? Setelah apa? Setelah misalnya dapat kesempatan nih untuk jadi atlet, apa aja nanti yang pengen dilakukan? Ngebuktiin. Bawa pelari handal gitu ya. Ini ibarat kata apa, kalau misalnya udah ganyang Satpol PPG menang ya mahnya. Mau ngebuktiin aja yang terbaik buat semuanya. Siap. Oke, nah berarti sejauh ini sudah berapa banyak medali yang diraih untuk mengatasnamakan Kabupaten Cianjur teh? Ini paling ini. Kalau adu SMA pakai Trofi ya? Iya. Betul, trofi ya? Iya. Trofi. Berarti udah berapa banyak nih gelar yang didapatkan? Asik, gelar. Berapa banyak berarti? 2 ini sih jadi 6. Ada 6. Itu mah untuk medali ya? Iya. Untuk medali. Di luar dari itu berarti apa saja? Berapa banyak dong? Di luar dari itu? Kalau adu SN kan belum nyampe ke nasional. Gagal soalnya. Oh, jadi masih di provinsi ya? Iya. Kalau yang nasional itu baru apa tadi? Yang ini Pospenas. Pospenas ya, itu udah nasional dan juara 1 ya. Berarti kan potensinya sebetulnya ada ya Pak ya, kalau apalagi kalau sekarang. Siap. Nah, berarti ini obrolan kita hari ini harus bisa berlanjut ya Pak dan Mbak Cindy. Kenapa? Karena nanti kita akan mengundang juga Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata untuk kita ajak ngobrol juga, termasuk nih, saya juga pengen tahu sebetulnya ada nggak sih program-program dari Disperpora yang apa sih istilahnya, merekrut lah gitu kan, merekrut atlet-atlet potensial seperti ini di Cianjur seperti apa. Tapi kalau selama masih di KONI atau juga dari asosiasi di PASI itu pernah nyari info nggak sih sebetulnya, misalnya perekrutan atlet itu seperti apa sesuai dengan pengalaman, tahu nggak kalau di sana? Belum ada, maksudnya belum ngobrol-ngobrol. Belum ngobrol ya, maksudnya ada nggak misalnya info, perekrutan atlet itu seperti ini, ini, ada nggak kalau gitu? Pernah dengar katanya kalau atlet gitu mah paling di Pemda kayak gitu kan ya, kerjanya. Di Pemda. Nah maksud saya gimana caranya gitu? Pernah dengar nggak? Karena kan kalau Teteh mah berkaitan langsung ya karena di asosiasi. Iya. Nah itu maksudnya ada nggak sih sosialisasi untuk itu, maksud saya tuh pernah nggak sebelumnya? Belum ada ya sosialisasinya. Nah ini yang harus kita tanyakan Pak ke Dinas nanti. Mereka punya programnya seperti apa? Nah makanya ini akan kita lanjut obrolannya di episode kita selanjutnya supaya Teh Cindy ini tahu nanti harus kemana kalau misalnya mau mengembangkan potensinya ini untuk menjadi atlet profesional tadi kan. Yang kedua ya kita harus tahu juga nanti kan untuk kawan-kawan atlet yang lain yang mungkin punya potensi yang sama seperti Teh Cindy ini, ternyata programnya ada. Nah saat ini kan itu yang belum kita lihat ya dari pemerintah Kabupaten Cianjur sosialisasinya. Oke, mungkin Pak terakhir deh dari obrolan kita, harapan ke depannya apa yang ingin diraih dan apa yang ingin dicapai selanjutnya, mungkin dari Bapak dulu, boleh dari Pak Aceh dulu. Ke depannya ya Pak pengen prestasinya dia meningkat lagi Pak. Dia pengen mudah-mudahan aja dia masuk ke atlet itu Platnas lah. Sampai Platnas ya, ya. Gitu. Mudah-mudahan dia secepatnya dia bisa ikut ke Platnas gitu. Oke, siap. Ya. Ada lagi Pak? Ya, dan saya pingin kedepannya anak saya sampai berlatih dia punya itu sambil apa namanya itu Pak kalau itu punya, jadi kayak punya ada cadangan gitu buat sebagai penghasilannya ya. Gitu. Siap. Oke, dan Cindy mungkin apa yang ingin disampaikan nanti dan untuk harapan kedepannya nanti sebelum kita lanjut ke episode kedua nanti gimana? Ya sama harapannya sama orang tua saya
dan mudah-mudahan ada pengarahan buat kedepannya. Oke, siap. Itu aja. Oke, mungkin ini obrolan kita akan kita lanjutkan di episode selanjutnya. Kita akan mengundang dari pihak-pihak terkait, Pak, untuk bisa mendapatkan perhatian seperti apa nanti ke depannya. Jadi untuk saya terima kasih banyak Teh Cindy sudah ada di sini berbagi cerita dengan kita ya terkait apa yang sudah dilihat dan keluh kesahnya. Pak Ece juga terima kasih sudah ada di sini untuk berbagi dengan kita. Dan tentunya untuk Anda semuanya yang sudah nonton juga terima kasih banyak, dan hal ini akan kita bahas lebih lanjut supaya ada banyak informasi-informasi lainnya yang bisa kita raih di kemudian hari, khususnya mungkin untuk para kawan-kawan yang ingin menjadi atlet profesional di Kabupaten Cianjur ya. Nanti kita akan lanjut di episode selanjutnya. Dan cukup sekian dari saya, terima kasih banyak, sampai jumpa kita di video selanjutnya. Aryo Rosman undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.